Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah kebaktian Nuansa Muda tanggal 23 Mei 2021. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian Nuansa Muda yang bertemakan Pentakosta pada hari ini, aku mempersilahkan untuk Anya menyampaikan pengumuman dari Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Nehemia. Oke, untuk pengumuman pertama, KNM masih online untuk waktu yang belum bisa kita tentukan karena kondisi masih belum stabil. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman ada yang terpanggil untuk jadi pelayan KNM boleh banget hubungin aku, Anya, hubungin Danes atau hubungi Bagas. Bulan ini juga banyak teman-teman kita yang ulang tahun loh. Ada Dimas, Kak Richard, Bram, Pras, Bagus, Rangga, Danes, Yosua, David, Dani, Kak Wulan, Mbak Cici, Devani, Kak Ayu, Dian, dan Prita. Happy birthday ya buat semua teman-teman yang merayakan ulang tahun di bulan Mei ini. God bless you. Selanjutnya dilanjutkan dengan votum dan salam yang akan disampaikan oleh Pendeta Bayu. Kepada Pendeta Bayu dipersilakan. Kawan-kawan muda, mari kita datang dalam kebaktian ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Melalui ibadah KNM Minggu 23 Mei 2021 ini yang bertemakan All Things for Good, di mana kita bersama-sama berkumpul bersatu di tempat ini untuk mengingat kembali hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke dunia ini. Kita selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan, atas segala cara dan bentuk yang Tuhan kasih ke kita. Begitu besar kasih-Nya melalui Roh Kudus mengubahkan hidup kita dan menguatkan kita di dalam pengharapan. Dialah yang menjadikan segala hal baik, Dialah permata hati kita yang menjadikan saya dan teman-teman indah dan semakin indah lagi bersama Dia.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini, baik yang bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapak, ataupun yang jauh di luar sana Tuhan. Kau masih boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai kebaktian ini ya Bapak. Kami ingin selalu terus berada di dekat-Mu ya Bapak. Kiranya Kau selalu berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kami mau sama-sama bertumbuh Tuhan, mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dekat lagi. Terima kasih ya Bapak, berkati segala apapun yang kami lakukan pada hari ini ya Bapak. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian hari ini luar biasa ya. Kita berada di sini mau sama-sama untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Melalui ibadah online ini kita masih bisa sama-sama mendengarkan firman dan memberikan pujian kepada Tuhan, meskipun kita terbatas jarak dan tempat serta waktu. Meskipun pandemi ini sungguh menyakitkan bagi kita semua, tetapi kita harus ingat satu hal, bahwa jangan pernah ragu untuk menghadapi segala tantangan, karena Yesus selalu berikan kekuatan dengan kuasa-Nya yang mulia, hanya di dalam nama-Nya. Buka berita anugerah kita yang terambil dari Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemudian kita juga akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dalam namanya. Dalam namanya pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan.
Roh Kudus sudah memberitahu rancangan yang baik dan benar untuk hidup kita. Ia mau melingkupi kita di segala kondisi baik dan buruk kita. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hold me now under your Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Hide me in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi yang membuat kami kehilangan banyak kata-kata untuk merenung dan menghayati segala perkara dan peristiwa dalam kehidupan kami. Namun hari ini kami tidak mau lagi kehilangan kata-kata itu,
sebab kata itu yang adalah firman Tuhan, menolong kami, menopang kami untuk menapaki dunia berjalan di tengah pandemi ini. Dan karena itu ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan, sehingga kata-kata itu menginspirasi dan mendorong kami melakukan sesuatu. Padamu ya Allah kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kawan-kawan muda, mari kita membuka Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagia kita yang mendengarnya dan yang mau melakukannya. Haleluya. Apa kabar kaum muda GKJ Nehemia? Semoga kalian dilimpahi sekaligus kebaikan dan juga kesehatan. Karena dua hal inilah yang paling perlu bagi kita dalam pandemi yang terus berlangsung ini. Sebab renungan yang kita hayati hari ini mengajak kita semua berada dalam kebaikan justru di tengah segala perkara yang terjadi. Karena itu tema kita pada minggu hari ini yaitu All Things for Good. Dan karena itu sebelum sampai kepada hal itu, saya ingin memperlihatkan beberapa kutipan dari beberapa tokoh penting, bagaimana mereka merefleksikan tentang arti penderitaan. Yang pertama, Khalil Gibran, seniman kelahiran Libanon. Dia mengatakan begini, dari penderitaan telah muncul jiwa-jiwa terkuat, karakter kukuh yang terbakar dengan bekas luka. Yang kedua, Fyodor Dostoyevsky, sastrawan asal Rusia. Dia mengatakan begini, rasa sakit dan penderitaan selalu tak terhindarkan untuk kecerdasan yang besar dan hati yang dalam. Yang ketiga, Paulo Coelho, novelis asal Brazil. Dia mengatakan, kamu harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan, sebab penderitaan dan kesedihan akan menjadikanmu orang yang lebih baik. Yang terakhir, Gede Prama, penulis motivator asal Indonesia. Dia mengatakan begini, penderitaan dan cacian orang ternyata sejenis vitamin jiwa yang membuatnya menjadi menyala. Itulah kutipan-kutipan. Silakan teman-teman mau menggunakannya.
menjadi status di media sosial. Tetapi rekan-rekan muda, hati-hati juga. Jangan cepat-cepat menerima mentah-mentah kutipan-kutipan tadi. Sebab saya sengaja menunjukkannya bukan untuk mengagung-agungkan hidup penderitaan dan dalam kesedihan. Bukan. Bukan berarti penderitaan itu harus dialami baru kita akan menjadi orang baik. Bukan. Melainkan melalui kutipan-kutipan tadi, dan salah satu nas utama dalam pembacaan Alkitab kita ini, saya ingin merangkumnya dalam satu kata, yaitu dengan kata hikmah. Pakai H, bukan pakai T, bukan hikmat, tetapi hikmah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti makna terdalam yang terkandung di balik suatu peristiwa. Ada pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya buat kita? Apa hikmahnya segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu? Itu yang ingin saya maksudkan. Karena keempat tokoh tadi dengan kutipan-kutipan yang indah-indah itu dan inspiratif, keempat yang ingin mengatakan ada hikmah dari penderitaan yang dialami. Dan karena itu kita perlu menangkap satu kata ini menjadi penting, yaitu hikmah. Nas utama pada pembacaan kita terdapat pada ayat 28 tadi, yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang bagaimana? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan karena itu melalui ayat 28 yang menjadi penting ini, kita berefleksi bersama-sama. Apa hal pertama yang ingin kita refleksikan? Yaitu kita semua, kawan-kawan muda, harus mengalami momen aha. Aha, kita sering mengatakan begitu kalau menemukan sesuatu yang mencerahkan. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam teks tadi itulah yang kita sebut dengan momen aha. Karena kita biasanya menyebut sampai pada tahap itu dengan kata lain yaitu sebuah proses. Kita bisa menemukan sesuatu pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Menemukan titik momen aha adalah sebuah proses yang mesti dijalani. Dari satu perkara kehidupan sampai kepada momen aha. Satu peristiwa dalam hidup, maka kita harus meneruskannya sampai pada momen aha. Dan penderitaan dan kesedihan dihadapi sampai pada akhirnya kita menemukan momen aha tadi. Dan karena itu, kawan-kawan muda, kita harus sungguh-sungguh mengalami dan menemui arti kata hikmah dari segala perkara yang kita jalani sehari-hari. Seringkali kita kaum muda lupa pada bagian ini. Mengapa? Karena kita sering sibuk dengan aktivitas rutinitas, kita terpaku pada satu pekerjaan tertentu, kegiatan tertentu, tapi pada akhirnya antusiasnya di depan, tapi tidak dilanjutkan sampai pada akhirnya. Pada akhirnya kita nggak menemukan makna dan tidak mendapati hikmah di akhir sebuah perkara dan peristiwa. Yang kedua yang bisa kita refleksikan adalah bahwa momen aha itu perlu melibatkan aktor atau subjeknya. Nggak bisa segala sesuatu mendatangkan kebaikan apa dan siapa subjeknya. Nggak bisa kita hanya mengatakan kita menemukan momen aha. Harus ada aktornya. Tapi pembacaan kita di ayat 28 tadi memang sangat implisit, tidak terungkap begitu jelas. Mengapa? Karena teks kita menyebutkan aktor yang lain dan menyimpan aktor sesungguhnya. Aktor utama yang bertugas menemukan momen aha itu ya adalah diri kita sendiri, bukannya orang lain.
Mengapa demikian? Kita mengatakan Pak Pendeta itu bicara soal Tuhan, Allah. Tapi ingat, terjemahan Alkitab kita ini sangat baik dengan menyebutkan bahwa Allah turut bekerja. Ya, Allah memang bekerja. Tetapi dia bukanlah orang yang pertama yang harus bekerja menjalani proses kehidupan, melainkan diri manusia itu sendiri. Allah cuma turut bekerja. Maka kalau Allah turut bekerja, ada orang pertama yang mengerjakannya. Siapa itu? Ya kita semua, kawan-kawan muda. Kitalah yang harus menemukan hikmah momen dan sambil menemukannya, kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Itulah menariknya pembacaan kita hari ini. Kita tidak berjalan sendirian, tapi Tuhan mendampingi, bahkan turut bekerja. Karena itu momen adalah momen bersama-sama dengan Allah. Agar kita punya tujuan, yaitu sampai mengatakan kita tahu sekarang, seperti dikatakan di ayat 28 tadi. Itulah momen Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak memahami menjadi memahami. Kalau kita mengatakan kita tahu sekarang, kita harus bisa mempunyai momen itu. Tapi seringkali kita melupakan peran aktif kita itu. Kita mempersilahkan orang lain yang mengerjakannya. Untuk apa? Kalau salah, kita bisa menyalahkan mereka. Kalau gagal, kita menyudutkan mereka. Bukan kita sendiri. Peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, orang lain yang harus tanggung jawab. Bukan begitu. Tapi kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kitalah yang menemukan momen Justru inilah pengalaman yang menarik yang harus kita gali sejak usia dini, bahkan di usia muda kita. Hal yang ketiga yang juga harus kita renungkan adalah proses dari suatu peristiwa terjadi sampai menimba hikmah di masa depan. Kita menggunakan istilah iman, istilah teologis, yaitu harapan atau pengharapan. Coba ingat-ingat kembali khotbah Pak Pendeta Simon beberapa waktu yang lalu di KNM juga. Beliau mengatakan tentang berjalan bersama Tuhan di waktu yang silam, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Dalam waktu yang silam itu kita mempunyai dan menyimpan memori, ingatan. Ketika kita hadir sekarang, maka kita sedang menjalaninya dalam suatu perkara, karena kita hadir di dalamnya. Tapi nanti tentang hal yang terjadi di depan, kita bersikap berharap, menaruh harapan, dan berpengharapan. Karena itulah melalui pengharapan itu kita belajar menanti hikmah itu, momen yang kita maksudkan tadi, dengan tekun. Ayat yang kita baca tadi mengatakan begitu. Karena kita belum melihat apa yang terjadi di depan dan kita berpengharapan, maka kita menantikannya dengan tekun. Bahasa Yunani yang dipakai justru punya kata yang cukup kuat, yaitu menantikannya dengan bertahan. Mengapa ini penting, kaum muda? Karena pandemi ini kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Kita menantikan apa yang terjadi di depan itu kan mendatangkan kebaikan. Tapi pertanyaannya kapan itu terjadi? Disinilah istilah iman tadi menjadi sangat penting buat kita, yaitu berpengharapan. Menantikan dengan tekun, bertahan di tengah pandemi yang sulit ini. Karena kita mau menanti dan menemukan momen tadi, yaitu hikmah di balik peristiwa pandemi. Karena di mana-mana pun, berabad-abad yang lalu pun, pandemi memang selalu berjalan bertahun-tahun. Ini kita baru 1 tahun lewat. Kalau kita membayangkan flu Spanyol di tahun 1819
mungkin 1821 baru benar-benar selesai. Dan virus yang kurang lebih sama terjadi pada saat ini. Mari kita menantikannya dengan pengharapan, karena kita sedang mencari dan menemukan momen aha itu. Oh, pada akhirnya kita bisa mengatakan ada hikmahnya dari pandemi yang berlangsung saat ini. Hal keempat yang terakhir yang paling harus kita ingat yaitu hari ini kita menghadapi situasi pandemi yang memang seringnya berlangsung lama tadi, tetapi memperlihatkan wajah yang paling kentara. Apa itu? Kelemahan manusia, kerapuhannya. Kita ini rentan, kita ini ringkih, kita ini fana. Itulah kita bisa belajar dari pandemi. Manusia yang selama ini menyangkal bahwa kita adalah orang yang kuat, kita orang yang berkuasa, kita berpendidikan, makhluk yang paling sempurna, atau pada akhirnya kita lemah, rentan, ringkih oleh mikroorganisme. Tetapi dalam kelemahan itulah kita mengakui kita membutuhkan Roh Kudus, pribadi ilahi dalam Tritunggal Maha Kudus. Roh Kuduslah yang datang melengkapi kelemahan kita itu dan menyempurnakannya, agar kita tidak ringkih lalu jatuh dalam kehancuran, tapi kuat menopang kehidupan. Dan minggu ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus atas diri murid-murid. Kita menyebutnya peristiwa Pentakosta. Inilah hari itu. Ketika kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bukan hanya terjadi kepada para murid dan orang-orang yang ada di Yerusalem, tetapi kita juga pernah mengalami momen dicurahkan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Sangat praktis pembacaan kita tadi. Peran Roh Kudus yaitu menolong kita di dalam kelemahan. Apa contohnya? Satu perkara kecil saja. Dalam doa. Pandemi membuat kita seringkali susah mengucapkan segala keluhan, penderitaan, dan kesedihan kita. Pandemi membuat kita seringkali kehilangan kata-kata. Tetapi melalui firman Tuhan, Roh Kudus yang ada padamu telah menyampaikan doa-doa yang tak terucap itu kepada Bapa di sorga. Dan pada akhirnya Allah yang menyelidiki hati kita, mengetahui maksud dan keinginan diri kita tentang kebaikan, keselamatan, pendamaian yang akan terjadi nanti, telah dirancangkan oleh Tuhan Allah sejak semula. Kita tahu betul teks yang lain, Tuhan bukan merancang kecelakaan, tapi Tuhan merancang damai sejahtera. Dan karena itu peristiwa Pentakosta mengingatkan kita pentingnya peran Roh Kudus. Justru karena kita telah mengakui kita ini lemah, maka pada akhirnya disitulah Tuhan memperlengkapi kita menjalani hidup sehari-hari. Jangan pernah takut untuk mengakui kelemahan dan kerapuhan, sebab disitulah kita mau membuka Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kawan-kawan muda GKJ Nehemia, jalani hidupmu dengan penuh penghayatan dan temukanlah hikmah sebagai akhir cerita satu bab untuk memulai bab-bab lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Temukanlah hikmah dari setiap peristiwa dan perkara-perkara yang kita hadapi. Itulah yang kita maksudkan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu, bagi kita semua. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kawan muda kita kembali berdoa. Kiranya melalui firman yang kami dengar hari ini ya Tuhan, dari kami yang semula kehilangan kata-kata, kini kami menemukan kata itu. Firman menyapa kami
tengah kami sulitnya menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan situasi hidup kami hari ini. Dan karena itu ya Tuhan, tetaplah tinggal dalam hati kami, menopang kelemahan kami, dan kami bertahan dalam kehidupan sampai sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan adalah kebaikan itu dapat kami jumpai di hadapan kami. Izinkan kami terus bertahan, izinkan kami terus tekun menanti apa yang terjadi di depan nanti, karena Tuhan sudah merancangkannya sempurna, itu kehidupan yang penuh damai sejahtera. Inilah kami, anak-anak muda yang siap menjalani kehidupan di tengah dunia yang dihadapi saat ini. Padamu ya Kristus kami bersyukur, dan kepadamu ya Roh Kudus kami sungguh-sungguh berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Bayu atas penyampaian firman-Nya. Atas firman yang telah disampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa all things for good. Segala sesuatu yang datang dari Allah, Bapa itu untuk kebaikan. Meskipun kadang tidak sesuai dengan rencana kita, tapi kita memiliki Roh Kudus yang memberitahu mana yang baik dan mana yang benar. Untuk persembahan dapat disampaikan melalui QR Code yang akan ditampilkan. Mengiringi persembahan kali ini, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Lihatlah dengan jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Membantu berikan janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bisa syukur Tuhan atas ibadah online yang boleh Kau berikan kesempatan Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ya Bapa. Kiranya persembahan yang terkumpul dapat berguna bagi gereja kami ya Bapa maupun orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Hamba juga ingin berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ya Bapa, agar segera berakhir dan pasien yang terkena atau terserang COVID-19 dapat segera dipulihkan. Hamba juga ingin berdoa Tuhan memohon perlindungan dalam melakukan segala aktivitas agar dijauhkan dari COVID-19 maupun virus dan penyakit lainnya. Hamba berdoa juga untuk segala upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 agar kiranya dapat berjalan dengan baik. Doa untuk jemaat KPR juga ya Bapa. Hamba ingin berdoa bahwa bagi setiap jemaat yang berkumpul dalam kehidupan dan keluarga mereka ya Bapa. Kemudian jemaat yang sakit agar dipulihkan. Kemudian untuk jemaat yang undur imannya agar kiranya Tuhan tilik hatinya satu persatu. Kemudian pergumulan sekolah dan kuliah dalam masa pandemi serta pembelajaran online ya Bapa. Kiranya mereka dapat tetap fokus Tuhan menjalani pembelajaran ini ya Bapa supaya tetap
terus turut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hamba juga ingin berdoa Tuhan terhadap pergumulan yang mengalami PHK Tuhan, yang tidak dapat atau tidak memiliki pekerjaan Tuhan, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian pergumulan atas pencari pasangan hidup ya Bapa. Kemudian pelayanan KPR Tuhan, berikan hati yang selalu ingin melayani Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hamba juga ingin berdoa Tuhan untuk pelayan gereja, PSP 2, Komisi dan Berbadan di GKJ Nehemia ya Bapa. Hamba ingin berdoa untuk seluruh pelayan yang bekerja demi terlaksananya ibadah online ini Tuhan. Kemudian untuk yang terakhir Tuhan, hamba juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya dapat terus pulih Tuhan. Kami rindu teman-teman kami Tuhan di sekeliling kami rindu saudara kami di luar sana ataupun di yang berada sangat jauh dari kami Tuhan, untuk segera berkumpul dengan pada saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Pendeta Bayu dipersilakan untuk memimpin pengakuan iman rasuli dan juga berkat. Mari kawan-kawan muda kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Maka datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari di akhir ibadah ini, dalam ibadah ruang dan waktu yang kita jalani, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ini kami, utuslah kami ya Tuhan. Kaum muda GKJ Nehemia, menapaki kehidupan dan siap dengan pengalaman-pengalaman baru. Siap dengan segala perkara. Pada akhirnya kami tahu itu akan mendatangkan kebaikan. Kalaupun hari ini kami jatuh dulu, kami tahu ada waktu proses yang dijalani untuk bangkit. Kalau kami dimulai dengan sesuatu yang tidak tahu, pada akhirnya proses yang kami jalani menjadikan kami tahu. Dan karena Dia Tuhan berikan kami kesempatan hari demi hari menemukan segala perkara yang mendatangkan kebaikan. Sebab kami tahu, kami tidak berjalan sendirian, kami tidak bekerja sendirian, tapi Allah turut bekerja bersama-sama dengan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu dan hidup dalam panggilan-Mu. Padamu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kaum muda, kita bersama-sama kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Kita yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita undur dari hadapan Tuhan dan jadilah saksi untuk menjalankan hidup ini dalam terangnya yang ajaib, untuk kemuliaannya yang kekal bagi orang lain. Mari saudara-saudaraku kaum muda GKJ Nehemia, diarahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai, ibadah kebaktian nuansa muda tanggal 23 Mei 2021. Kepada
Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Sebagai lagu pengutusan, kita mau sama-sama angkat pujian Anggur Baru Tercurah. Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.